mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau penceramah ngomong begitu nggak dijelaskan, orang awam pasti berpikir, oh hati Nabi dibersihkan. Kalau dibersihkan berarti sebelumnya, oh hati Nabi disucikan berarti sebelumnya nggak suci.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Bismillahirrahmanirrahim.
Tolong jangan ada yang ribut, jangan ada yang ribut, jangan ada yang berisik. Pasang kedua telinga, pasang kedua, pasang hati, dan dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan, karena saya tidak bisa lama. Saya 3 hari kemarin habis ceramah dari Garut. Habis ceramah dari Garut, saya langsung ceramah ke Ciamis. Hari pertama Garut, hari kedua Ciamis, hari ketiga Tasik. Dari Tasik tadi langsung ke sini. Jadi saya nggak bisa lama, dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Oyo, sahibul bait, sahibul hajat, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan apa ini? Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, jamaah Kuningan, ya Kuningan, jamaah Kuningan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan yang agung, perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut. Tidak ada perjumpaan yang lebih agung selain daripada perjumpaan tersebut. Perjumpaan yang dirindukan sesama kekasih, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf, banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj,
karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau tentang Isra Mi'raj Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang kitab Maulid Barzanji. Nah, kitab tersebut disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj yang dikarang oleh Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj. Kalau yang pertama tadi Qissatul Mi'raj sama judulnya, cuma beda pengarang. Yang pertama pengarangnya Sayyid Usman Syata, yang ini pengarangnya Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Dihasyiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Kalau daerah Jawa Barat sama Banten sama Jakarta biasanya paling banyak Jawa Barat sama Banten. Kalau bulan Rajab itu biasanya pondok-pondok pesantren ngaji pasaran Hasyiah Ad-Dardir. Nggak tahu kalau di Kuningan. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab Al-Ayatul Kubra. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Al-Isra Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, karena saya tidak mau panjang lebar menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Engkau pelajari kitab-kitab tersebut, insya Allah engkau akan mendapatkan hikmah manfaat daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab dikatakan dalam satu kaidah, man arada taqadduma fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Kalian ingin maju, kalian ingin terdepan, hendaknya kalian berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf, kitab ulama-ulama terdahulu. Maka jangan pernah kita
tidak dalam melakukan hal apapun, di dalam ingin berpikir apapun, berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama salaf. Kalau enggak, kita bakal melenceng. Saya lihat banyak kalau acara Isra Mi'raj, coba perhatikan, ustadz-ustadz, kiai-kiai, bahkan ada habib-habib juga di panggung-panggung ceramah. Ketika menjelaskan Isra Mi'raj, saya kasih satu contoh kecil kesalahannya. Mereka berkata seperti ini: datang Jibril turun dari langit bawa cawan yang terbuat dari emas. Di dalam cawan itu ada air suci. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan dari kotoran-kotoran. Kalau ada ustadz, kiai, habib, ulama ngomong seperti itu, ustadz, kiai, habib, ulama goblok. Berarti mereka berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf. Saudara-saudara, anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Sekali lagi, saya nggak akan lama. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tahukah kalian apa yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi Muhammad? Yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi Muhammad itu adalah rahmat iblis, rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Iblis termasuk dalam alam semesta tersebut. Maka Jibril membelah dada Nabi, dan itu bukan pembelahan yang pertama, itu udah pembelahan yang ketiga. Dibelah dada Nabi, diambil rahmatnya Nabi, diambil kasih sayangnya Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Faham? Jawab yang keras. Faham? Faham? Jadi apa yang dikeluarkan oleh Jibril? Rahmatnya Nabi untuk rahmatnya Nabi untuk agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Kok bisa dibilang kotoran? Kotoran dari mana? Jangankan hati Nabi, terlalu jauh engkau mengatakan hati Nabi. Nggak usah hati Nabi. Kamu buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat. Di situ dijelaskan darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi. Kalau ngomong jangan sembarangan. Abdullah bin Zubair, ketika Nabi Muhammad hijamah, Nabi Muhammad habis bekam, Nabi bilang sama Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, buang darahku ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Datang dibawa darah Nabi Muhammad oleh Abdullah bin Zubair, dibawa darah Nabi Muhammad. Dia lihat gak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, aku telah membuangnya. Di mana? Di tempat yang aman, gak ada yang lihat ya Rasulullah. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Ketika perang Uhud, betis Nabi Muhammad terkena anak panah sehingga mengucur darah. Datang sahabat Nabi Malik ibn Sinan, dia kecup betis Nabi. Agar apa? Agar berhenti keluar darah tersebut. Dia nggak buang darah Nabi, malah dia minum darah yang terus mengucur dari betis Nabi Muhammad. Nabi bilang, wahai Malik, keluarkan, muntahkan. Tetap dia minum darah Nabi Muhammad. Ummu Salamah tidak sengaja, Nabi Muhammad sebelum tidur beliau buang air kecil. Buang air kecil.
Ya. Buang air kecil beliau taruh di bawah firash, di bawah kasur beliau. Ketika beliau bangun, beliau tanya, mana air yang ada di sini? Dijawab, sudah aku minum ya Rasulullah. Kenapa kau minum? Itu air kencingku. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah meminum air yang lebih segar dan lebih nikmat dari ini ya Rasulullah. Air kencing Nabi suci, darah Nabi suci, apalagi ngomong hati Nabi Muhammad. Kok berani-beraninya ngomong? Dibelah Nabi, dikeluarkan kotoran dari mana? Itu tathirut tahir, mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau penceramah ngomong begitu nggak dijelaskan, orang awam pasti berpikir, oh hati Nabi dibersihkan. Kalau dibersihkan berarti sebelumnya, oh hati Nabi disucikan berarti sebelumnya nggak suci. Hati Nabi dibersihkan untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Sama kayak kalian punya wudhu, suci nggak? Suci nggak? Kalian wudhu lagi, seperti itulah pembelahan dada baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Intisari Isra wal Mi'raj. Saya kalau mau jelasin Isra Mi'raj sampai pagi besok kita nggak bakal kelar. Intinya saya jelaskan, semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kita ngaji, saya jelaskan satu-satu, kalian dengarkan baik-baik. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa? Yang keras. Dengan kalimat subhana. Itu kalimat apa? Kalimat tasbih. Perhatikan. Subhana kalimat tasbih yang pertama bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Yang kedua bimakna al-bara'ah, yakni bara'atulillah min kulli naqsin wa su'in wa kadza wa kadza wa kadza. Tasbih itu adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan, kekurangan. Jadi kalau ada ayat pakai subhana dan ayat yang nggak pakai subhana, itu maknanya nggak sama. Paham? Sama ayat kalimat yang pakai inna sama nggak pakai inna nggak sama. Tentu lebih kuat yang pakai inna. Nah, begitupun dalam Al-Quran. Kalau pakai subhana terus itu menunjukkan kejadian, berarti kejadian itu bukan kejadian biasa, tapi itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau itu menunjukkan tempat, ada subhananya, itu tempat yang luar biasa. Kalau itu menunjukkan waktu, berarti itu waktu yang luar biasa. Paham? Itu bedanya subhana pakai tasbih dan tidak memakai tasbih. Yakni karena apa? Karena ini Isra Mi'raj, kejadian yang nggak masuk akal. Kalau bagi orang-orang yang takdimul akal ala nakal, kan ada orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman, iya kan? Banyak kan orang seperti itu. Nah, ini manhajnya iblis, thariqahnya iblis, jalannya iblis, mendahulukan akal daripada iman. Bukan mendahulukan iman baru akal. Ini thariqahnya iblis ini. Coba menurut akal, api sama tanah mana lebih hebat? Jawab. Api sama tanah mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Iblis pakai akalnya. Ya Allah, kenapa saya mau sujud sama Adam? Saya kau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Saya lebih mulia. Iblis tidak mendahulukan iman, tidak mendahulukan perintah Allah, tapi mendahulukan akal, saudara-saudara. Ini manhajnya Kan'an, anak Nabi Nuh, yang secara akal dia berpikir, kalau saya naik di gunung yang tinggi itu, air itu nggak bakal sampai.
Tapi kalau saya naik di perahu, bisa aja perahu itu kebalik. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dia tidak mau mendahulukan iman. Akhirnya hancur, binasa, celaka. Nah, Isra Mi'raj kejadian nggak masuk akal. Karena Isra Mi'raj kejadian nggak masuk akal, makanya Allah awali dengan kalimat tasbih, dengan kalimat subhana untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Saya datang kemari nggak mau cuma teriak-teriak terus kalian nggak dapat ilmu. Paham? Itu satu. Lanjutkan baca ayatnya. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Jawab yang keras sama-sama. Siapa yang memperjalankan? Jamaah Kuningan baru jam 1 udah lemes ya. Siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti Isra Mi'raj kemauan Allah, keinginan Allah. Apa kemauan Nabi Muhammad? Kemauan siapa? Keinginan siapa? Makanya di situ pakai asra. Jadi bukan Nabi Muhammad yang ujuk-ujuk jalan sendiri, bukan Nabi Muhammad yang ujuk-ujuk pengen, enggak. Tapi itu keinginan Allah, itu kemauan Allah. Loh, kenapa Beb? Oh ya, ada alasannya. Karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena dalam tahun yang sama istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijah dan paman yang beliau cintai Abu Thalib wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, makanya Allah undang dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Allah yang memperjalankan. Lanjut ayatnya. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Perhatikan. Al-abd. Al-abd bima'na al-jasad war ruh. Al-abd bima'na al-jasad war ruh. Abd, hamba. Hamba itu adalah hamba yang utuh. Ra'a, yakni ra'a yar'a. Yar'a bi'alatil 'ain. Yasma' bi'alatil 'udhun. Yatakallam bi'alatil lisan. Yamshi bi'alatil rijlain. Hamba yang utuh, melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, menyentuh, memegang pakai alat tangan, berjalan pakai alat kaki, itu namanya hamba. Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat Rasulullah itu Isra Mi'raj fil manam, jadi cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh, yaqdatan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Ra'a Azizul Wahhab bila hijab, melihat Allah, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Kalian tahu ada berapa penghalang antara Allah dengan hamba-hambanya? Ketika Nabi Musa naik, bukan jadi lama kan, saya sebenarnya nggak mau lama ini. Ketika Nabi Musa naik ke atas Tur Sina, Bukit Sina, Nabi Musa berkata, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah ciptakan dari cahaya, air, dan kegelapan. Di dalam penghalang Allah itu, hijabnya Allah, setiap satu hijab
itu ada suara gemuruh air, suara air ngalir. Andaikan kita sebagai manusia Allah perdengarkan suara aliran air yang ada dalam penghalangnya, maka hati kita akan copot dari badan dengan sendirinya. Andaikan Allah buka satu penghalang terhadap gunung, itu gunung bakal hancur jadi debu dan tidak akan muncul kembali sampai datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Bahkan Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, "Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah." Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku teruskan perjalanan, aku akan hancur lebur ketika berjumpa dengan Allah." Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, la yatruk khalila khalila." Wahai Jibril, kekasih tidak akan meninggalkan kekasihnya. Wahai Jibril, bukankah engkau Allah ciptakan dari cahaya? Apa jawab Jibril? Ya, aku Allah ciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau adalah bagian dari cahaya Allah, sehingga engkaulah satu-satunya makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah, karena engkau bagian dari cahaya Allah itu sendiri. Kalau kita mau tamsil pakai perumpamaan, perumpamaannya begini. Saya tanya, andaikan bumi nyampe ke matahari, bumi hancur gak? Jawab, hancur gak? Planet-planet mau sampai ke matahari, hancur gak? Ada gak yang bisa sampai ke matahari? Ada gak? Ada. Apa itu? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, cahaya yang ia keluarkan, cahaya itulah yang kembali kepada sang matahari. Jadi yang bisa berjumpa dengan matahari, yang bisa kembali kepada matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah, berjumpa kepada Allah, kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Apa dalilnya? An Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni ana wali syai'in khalaqallahu qabla asya'. Qala ya Jabir khalaqallahu qabla asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah. Makanya yang bisa berjumpa dengan Allah secara langsung hanyalah Nabi Muhammad. Sampai-sampai ulama berkata, mana yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau Jibril alaihissalam? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Kenapa sendal itu menjadi agung, padahal sendal itu hanya kulit biasa? Sendal itu menjadi mulia, sendal itu menjadi agung, sebagaimana dalam syair dikatakan, alam taro jildal hakiro mugabbalan bithagafi lamma ansaro jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran? Saya punya kambing, kambingnya saya potong, kulitnya saya ambil, kulitnya saya belah jadi dua, yang ini saya bikin jadi dompet. Kulitnya sama nggak? Jawab, sama nggak? Dari hewan yang sama nggak? Yang ini saya bikin dompet, yang ini saya taruh di bawah, boleh nggak? Saya buang, saya lempar, saya bakar. Apakah saya harus sopan memegang dompet ini? Apakah saya harus pakai akhlak? Apakah saya harus pakai adab? Apakah saya harus punya wudhu untuk menyentuh dompet ini? Enggak. Yang ini saya jadikan sampul ayat suci Al-Quran.
Boleh saya taruh di bawah? Boleh dilempar? Boleh menyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus ditaruh di tempat yang dimulia, diagung. Megangnya pakai megangnya pakai kulitnya sama nggak? Kulitnya sama. Apa yang membedakan? Karena kulit yang satunya menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Sendal Nabi Muhammad memang kulit biasa, tapi kulit itu menjadi mulia. Kenapa? Menyatu dengan kaki yang mulia. Apa itu? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kita ibarat kulit. Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya. Kita menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Lanjutkan ayatnya. Bareng-bareng. Subhanalladzi. Stop. Ayo santri jawab. Lailan isim ma'rifat apa isim nakirah? Ma'rifat apa nakirah? Isim nakirah. Tandanya apa? Tanwin. Pertanyaannya, kenapa di situ pakai isim nakirah? Kenapa bukan pakai isim ma'rifat dengan tanda alif lam al-lail? Apa maknanya? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan. Ingat, penyedikitan daripada waktu malam. Kalau di situ pakai alif lam isim ma'rifat al-lail, artinya Nabi Muhammad Isra satu malam penuh. Di situ pakai lailan, berarti apa? Itu maknanya penyedikitan waktu malam. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sesaat dari waktu malam. Bisa jadi sejam, bisa jadi 10 menit, bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 detik. Wallahu a'lam. Yang penting bukan satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu Faham? Minal masjidil haram. Apa itu masjidil haram? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Salatun fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama, lebih mulia daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalian salat maghrib di masjid kalian di sini, satu maghrib itu kalau dibandingkan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali maghrib, saudara-saudara. Lanjutkan hadisnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa Masjidil Aqsa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, tidak ada bepergian yang lebih utama, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 tempat, ke 3 masjid. Masjidi hada, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Nah, saudara-saudara, tidak panjang lebar, intisari Isra wal Mi'raj adalah Allah undang Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Saya tanya, jawab yang keras. Allah perintahkan puasa melalui apa? Melalui apa? Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan zakat melalui apa? Allah memerintahkan ibadah, kewajiban, perintah yang lain cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting
begitu utama, begitu agung, begitu luhur perintah itu. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, sholat tiang agamamu. Apabila sholatmu runtuh, sholatmu rusak, sholatmu buruk, sholatmu tidak sempurna, hancur kau punya agama, rusak kau punya agama. As-sholatu ra'sul ibadah wa mukhul ibadah. Sholat kepalanya ibadah, sholat otaknya ibadah, sholat pemimpinnya ibadah. Ibadah yang lain itu muttabi, amal ibadah yang lain itu hanyalah ngikut. Mereka pengikut, pemimpinnya adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, seluruh amal ibadahmu baik, seluruh amal ibadahmu bagus, seluruh amal ibadahmu sempurna. Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu hancur, sholatmu berantakan, maka seluruh amal ibadahmu rusak, seluruh amal ibadahmu akan berantakan. Maka jaga kau punya sholat, betul-betul kau perhatikan kau punya sholat. Habib, saya nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, saya nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Terus bagaimana, Beb? Apabila kami dulu pernah meninggalkan sholat wajib, apakah wajib kami mengkodok? Wajib. Tidak ada alasan untuk tidak mengkodok sholat, saudara-saudara. Jangankan kita yang meninggalkan sholat karena perkara-perkara perut, perkara kursi, perkara dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Ada satu cerita, perhatikan dan dengarkan cerita ini, yang dimana cerita ini tidak akan kalian dapatkan di mana-mana. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad As-Segaf, Jeddah. Beliau punya anak kutub, wali kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika Habib Abdul Qadir masih berumur 7 tahun, beliau punya abah Al-Habib Ahmad sedang sholat subuh. Ketika sedang sholat subuh, rokaat terakhir, rokaat kedua, sebelum salam, tiba-tiba beliau fana, langsung lupa segala-galanya, hilang segala-galanya, saking khusyuk berhadapan dengan Allah. 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, tetap dalam posisi tasyahud. Sampai kapan? Sampai 40 hari, saudara-saudara. 40 hari terlewati, tiba-tiba matahari terbit, masuk waktu duha. Beliau tersadar, Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau lihat matahari udah terbit. Beliau tanya kepada anaknya, wahai Abdul Qadir, apakah telah masuk waktu duha? Beliau nggak sadar, beliau kira terlewatinya cuma beberapa jam saja. Apa kata anaknya? Abah, bukan hanya masuk waktu duha, tapi sudah 40 hari, Abah. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau qadha salat yang tertinggal selama 40 hari tersebut. Padahal tertinggalnya saking fana khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang mengabaikan panggilan Allah, mengabaikan perintah Allah karena urusan-urusan dunia dan urusan-urusan perut terus yang telah kita tinggalkan, nggak mau kita qadha, maka celakalah kita, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intisari daripada Isra wal Mi'raj. Saya juga nggak tahu kalau ini acaranya Isra Mi'raj. Saya tahunya masih Maulid. Saya tahunya Maulid itu sampai Sya'ban itu acara Maulid aja. Itu saya tahunya itu. Faham? Yang hadir sini faham Isra Mi'raj, sudah paham? Itu cuma intinya. Sedikit saya jelasin. Kalau saya mau jelasin panjang lebar sampai subuh nggak kelar. Faham? Faham? Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, ini musim adalah musim pemilu, betul? Betul? Ini musim-musim pemilu, ini musim-musim politik. Tahun ini adalah tahun
bagi kita untuk memilih calon presiden. Betul? Betul? Nah, sebelum itu saya mau ajak semuanya biar pulang dari sini bawa ilmu. Ayo ikuti kata-kata saya yang keras. Kalau kalian gak keras, buka jalan saya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Allah Adam alaihi salam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathat asya fa ihda min thalatha istasyirul akhyar. Nabi Allah Adam alaihi salam berkata, wahai manusia, apabila kalian ingin melakukan hal apapun, perbuatan apapun, perkara apapun, pilihan apapun, hendaknya sebelum melakukan perbuatan itu dahulukanlah 3 perkara. 1 dari 3 perkara itu bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, minta pendapat, minta nasihat, minta pandangan dari orang-orang soleh. Sebab andaikan dulu aku meminta nasihat, meminta pendapat kepada para malaikat di dalam memakan buah khuldi, maka para malaikat akan memberikan nasihat, akan memberikan pendapat. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon itu. Sayangnya dulu aku tidak minta nasihat malaikat, aku tidak minta pendapat malaikat, sehingga Allah turunkan aku dari sorga ke dunia. Maksudnya apa? Nabi Adam udah berwasiat, Nabi Adam udah memberikan nasihat kepada kita. Hei manusia, hei anak cucuku, hei kalian, dalam melakukan hal apapun itu minta nasihat para ulama, minta pendapat para ulama, minta pandangan para ulama dalam hal apapun. Saya kasih contoh kecil. Kalian punya anak seumpama baru lahir, datang ke ulama, datang ke orang soleh, datang ke para ustadz, para kiai, para ajengan, para habaib. Ustadz, kiai, habib, saya baru punya anak, nama yang bagus apa? Minta pendapat beliau-beliau. Beliau-beliau akan memberikan pendapat. Oh, nama yang bagus, nama yang baik, nama yang sunnah, nama yang memakai abd. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Samad, Abdul Malik, siapa lagi? Abdul Quddus, Abdul Samad, Abdul Razak, Abdul Salam. Itu sunnah. Terus sunnah memberi nama anak dengan nama para nabi, para rasul. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Isa, Zakaria, Yahya, Musa, Sulaiman. Sunnah memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis, tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Bernamalah dengan namaku, kata Rasulullah. Siapa nama-namanya Rasulullah? Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mujtaba, Murtadha, dan lain-lainnya. Sunnah memberi nama anak dengan nama para sahabat, nama orang soleh, nama yang berarti baik, nama yang artinya bagus. Nama-nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usama, Zaid, Amr, dan lain-lainnya. Nama-nama para a'immah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Abdul Qadir Jailani, Suyuti,
Abil Hasan Asyadili, Salim, Alwi, Ahmad, Hasan, Husain, itu hukumnya sunnah. Makruh ngasih nama anak dengan nama-nama orang fasik. Alek, Joni, Tommy, Hengki. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Krishna, Rama, Wisnu, Sinta. Saya tanya, jawab yang keras. Banyak apa tidak putri-putri Islam di Indonesia yang namanya Sinta? Banyak gak? Putra-putra Islam yang namanya Rama, yang namanya Krishna, yang namanya Wisnu. Siapa yang memberi nama? Orang tuanya kan? Kenapa? Karena orang tuanya goblok. Karena orang tuanya enggak datang ke ulama, enggak minta nasihat ulama, enggak minta pendapat ulama, sehingga memberi nama anak dengan nama yang haram. Itu dalam hal kecil. Saya kasih contoh, ngasih nama anak, memilih nama anak. Apalagi dalam memilih pemimpin. Faham? Apalagi dalam memilih presiden. Ikuti para ulama. Nah, terus ulama yang bagaimana, Bib? Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing? Ya, banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu? Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima. Belum juga dijelasin kenapa bisa jadi ulama anjing. Betul? Betul? Saudara-saudara, saya dulu pernah piara anjing. Karena saya suka binatang, saya suka hewan. Anjing itu kalau dikasih makan, kita kasih makan dia, dia tahu kita sebagai majikannya. Dia gak bakal khianat. Ayo saya tanya, kalian kasih makan anjing, itu anjing khianat gak? Khianat gak? Itu anjing gak akan setia, karena dia tahu majikan yang ngasih dia makan. Ada ulama, ada ustaz, ada kiai, ada habib. Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu. Tetapi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu, Allah kasih ilmu, tapi ilmu yang Allah kasih dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, ulama-ulama yang jadi penjilat-penjilatnya pejabat, ulama-ulama su yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu kekuasaan dengan harapan pangkat, jabatan, tahta, perut, politik, uang, harta, amplop. Dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Contoh, penguasa mau ini perkara halal, bagaimana caranya jadi haram. Nanti di penguasa, di pejabat bilang sama ini ulama, Ustadz, Kiai, Habib, coba ini bagaimana caranya yang halal jadi haram. Oh siap. Ini ulama bakal cari-cari dalil gimana caranya yang halal jadi Ustadz, Kiai, Habib, ini hal haram. Coba deh gimana caranya biar jadi halal. Ini ulama bakal cari-cari dalil bagaimana caranya ini perkara haram jadi halal. Nanti adalah alasan limaslahatil ummah, untuk maslahat umat. Banyak udah alasannya. Kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat, bawa hadis, bawa bawa kaidah usul fikih, bawa istinbat hukum. Tapi
kalimat-kalimat yang benar dengan tujuan-tujuan yang batil. Saya tanya, ini khianat nggak sama Allah? Jawab yang keras, khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Rasulullah? Berarti ulama apa? Ulama apa? Ulama apa? Woi masyarakat Kuningan, berarti ulama apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing udah dibilangin. Nah, maksud saya dalam memilih pemimpin jangan ikuti ulama-ulama seperti itu, tapi ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, saya tanya kepada kalian semua, jawab yang keras. Apakah pernah imam besar Habib Rizik meninggalkan umat? Apakah pernah? Apakah pernah beliau mengkhianati umat? Habib Hanif pernah meninggalkan umat? Pernah khianati umat? Saya pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat? Kemarin digelar ijtima ulama. Itu ulama yang hadir se-Indonesia. Mereka datang dari daerahnya masing-masing, dari kampungnya masing-masing, ongkos sendiri. Yang naik pesawat beli tiket sendiri, yang naik bis beli tiket sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada cerita, saudara-saudara. Jadi ada dua ulama. Ada ulama yang dimana capres ngasih dia uang, Ustadz, Kiai, Habib, nih saya kasih uang, gimana caranya suara umat ke saya? Ada yang begitu. Nah, di sisi lain ada ulama yang dimana dia yang mengeluarkan uang, mengorbankan uang, harta, dia korbankan tenaga, pikiran, keringat, keliling, dakwah ke sana kemari untuk menyampaikan kepada umat, mengajak umat untuk memilih presiden yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Di situ ada ahlul halli wal adli. Tahu ahlul halli wal adli? Tahu nggak? Tahu nggak? Saya nggak usah jelasin, panjang kalau mau saya jelasin. Intinya ahlul halli wal adli ini mereka yang mengangkat, mereka juga yang bisa memutuskan atau membatalkan. Itu intinya itulah. Ya, ini kalau dalam kitab itu dijelaskan ahlul halli wal adli itu syauka wa satwa alladzina iltafan nas haulahum minal ulama war ru'asa wa wujuhun nas ila akhir, sampai akhir. Panjang penjelasannya kalau mau saya jelaskan. Paham? Nah, saudara-saudara, para ulama ahlul halli wal adli, andaikan ada dua pilihan capres, dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, mungkin nggak kita pilih tiga-tiganya? Nggak mungkin kan? Maka para ahlul halli wal adli mereka akan bermusyawarah, mengeluarkan tenaga, pikiran semua. Mereka lihat sebab akibat, mereka bakal cari tahu latar belakang apa semuanya, sehingga kalau ada tiga pilihan, tiga-tiganya baik, mereka akan memilih yang paling baik. Terus gimana Beb kalau tiga-tiganya bangsat? Kalian gak usah heran, saya emang orangnya begini. Kalau ngomong bangsat ya bangsat, nggak ada urusan saya orangnya. Kalau nggak mau dengan ucapan saya yang kasar ya jangan ngundang saya, gitu aja, nggak usah repot-repot. Jadwal saya penuh sampai 2027. Kalau bukan Kiai Oyo nggak bakal saya datang kemari, saudara-saudara. Dan saya juga emang udah lama nggak ceramah di Kuningan, udah berapa tahun terakhir nggak tahu acara di mana itu, lupa. Terakhir di mana? Mana? Di mana itu? Ente nyawa aja. Paham? Nah terus kalau tiga-tiganya bangsat, tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya biadab, saya tanya pilih nggak? Pilih nggak? Nah, ada yang bilang pilih, ada yang bilang enggak. Inilah makanya ngaji biar tahu. Tetap harus milih. Sebab kenapa? Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang jadi presiden yang paling banyak kebangsatannya, keburukannya dan kebiadabannya. Betul? Betul. Berarti tetap harus Nah, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib
bangsa ke depan, nasib negara ke depan, nasib Indonesia ke depan berada pada suara-suara kalian. Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang negara yang memiliki pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang jujur atau pemimpin yang pendusta. Itu semua tergantung dari suara-suara kalian, karena suara-suara kalian yang menentukan nasib negara, bangsa dan pemimpin Indonesia ke depan. Maka jangan sampai suara-suara kalian bisa dibeli oleh tangan-tangan kotor para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Saudara-saudara, kemarin telah ditentukan dalam ijtima ulama bahwasanya beliau-beliau telah menyetujui, telah mengeluarkan bahwasanya capres yang dipilih oleh umat Islam, capres yang dikeluarkan dalam ijtima ulama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saudara-saudara, kalian dengar nama Anies, dengar nama Muhaimin, jangan senang dulu, belum selesai saya. Saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu belum digelar ijtima ulama. Saya sudah keliling Indonesia. Saya satu malam ceramah itu paling sedikit 5 tempat, 4 tempat. Hitunglah satu tempat paling sedikit yang hadir 10.000. Berarti satu hari, satu malam itu bisa 40.000 atau 50.000. Udah dihitung selama 6 bulan. Bulan sekarang belum dihitung, bulan depan belum dihitung. Itu total jumlah 7.800.000, saudara-saudara. 7.800.000 itu adalah saya yang ceramah, belum Ustadz Kiai Habaib yang lain, belum umat yang lain. Saya hadiahkan untuk mereka berdua. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Akan tetapi ingat, saya peringatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhaimin Iskandar, saya akan keliling Indonesia. Saya akan menyerukan, mengajak umat, rakyat, masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, untuk memilih kalian berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Harta saya keluarkan, harta saya korbankan, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan. Tapi ingat, kalau nanti kalian jadi presiden dan wakil presiden, terus kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati masyarakat, khianati ulama, maka demi Allah, saya Bahar bin Smith, orang pertama yang akan melawan kalian dari kursi kepresidenan kalian, saudara-saudara. Ini belum selesai, itu baru selesai. Saya tanya, kalau gitu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Kita pilih ya, kalian pilih, pilih-pilih. Tapi kalau nanti jadi terus zolim, nggak adil, lawan. Jangan biarkan. Betul. Mereka tidak boleh menjadi petugas partai, tidak boleh menjadi pelayan partai, tapi harus jadi pelayan rakyat, pelayan masyarakat yang mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan jadi petugas partai, saya gak ada urusan sama partai. Maka saya serukan, saya tanya semua masyarakat Kuningan, semua masyarakat Kuningan siap taat komando ulama, siap ikut komando ulama, siap ikut komando imam besar, siap memilih capres dari hasil ijtima ulama, siap menangkan Anies, siap menangkan Anies, siap menangkan Anies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Habib gimana? Kalau saya golput, saya nggak bercanda.
saya golput, tapi kalian jangan ikut saya. Haram kalian ikut saya. Itu ikhtiyat saya, warok saya, ikhtiyat saya golput. Saya nggak pilih siapapun, tetapi saya menyerukan kepada seluruh umat, masyarakat dan rakyat untuk memilih Anies dan Muhaimin, karena itu pilihan dari hasil ijtima ulama. Saya nggak lihat Aniesnya, enggak. Saya nggak lihat Muhaiminnya, enggak. Saya nggak lihat partai-partainya, enggak. Yang saya lihat ahlul halli wal adli yang ada dalam ijtima ulama yang memilih mereka berdua. Oleh karenanya saya pun menyerukan untuk memilih mereka berdua, saudara-saudara. Sebab kenapa? Sebab banyak pejabat-pejabat sekarang ini ya butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Betul, betul. Mau pemilu, mau capres kek, mau calon dewan kek, mau calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon camat, mereka kalau mau pemilu ya mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai peci, betul, pakai sarung, ada yang pakai imamah, ada yang pakai imamah, ada yang jadi bintang iklan wudhu biar dibilang ahli sholat. Ada gak? Banyak gak? Datang ke masjid, betul, datang musola, datang majelis taklim. Yang gobloknya yang punya majelis taklim ngasih panggung lagi buat ngomong. Betul, betul. Banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Bukan cuma laki-lakinya, istri-istri ketua partai pendukung, istri-istri tim sukses. Ya, jangan kan istri-istri tim sukses, mak banteng aja pakai jilbab. Betul. Oh pemilu, mak banteng pakai jilbab. Anaknya si Puan pakai jilbab. Mendadak jadi santriwati. Jilbab dibikin kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Goblok. Betul. Banyak pejabat, capres, calon dewan apa, kalau mau pemilu, saya berjanji, saya kalau jadi tidak akan makan gaji saya sebagai presiden atau sebagai dewan atau sebagai gubernur. Banyak nggak janji begitu? Tidak akan makan gaji saya. Weh, kalian goblok, kalian biadab, kalian penipu, kalian pembohong. Iya memang gaji presiden berapa, gaji dewan berapa, 40 juta, 50 juta, 60 juta. Emang kalian nggak makan, tapi yang kalian makan triliunan uang bangsa, uang masyarakat dan uang rakyat Indonesia. Itu yang kalian makan dan kalian rampok. Gajinya gak dimakan 60 juta, tapi uang rakyat yang dirampok triliunan. Betul, betul, betul. Ini fakta, fakta apa enggak? Fakta apa enggak? Fakta apa enggak? Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat dari pejabat biadab, dari aparat-aparat bangsat, dari para penipu, para pembohong. Rakyat mana yang kalian makmurkan? Rakyat mana yang sejahtera? Petani susah, nelayan susah, buruh susah, masyarakat kecil jalanannya rusak, kampung mereka rusak, nggak ada yang benar. Kalian pembohong, kalian pendusta. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Ibu sembako naik, betul, minyak naik, betul, pengangguran makin banyak, betul. Yang sejahtera investor-investor Cina, yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing. Kita rakyat, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul, betul. Makanya saya tanya, ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kezaliman lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan?
Makanya jangan heran kenapa saya keluar masuk penjara 11 kali saya masuk penjara. Kenapa? Karena suara saya suara rakyat, suara saya suara kebenaran, suara saya suara keadilan. Hei para pejabat, kalian bisa memenjarakan tubuh saya, kalian bisa suatu saat membunuh saya diracun atau ditembak atau dibunuh seperti kecelakaan. Kalian bisa memotong-motong badan saya, mencincang-cincang tubuh saya, bisa membunuh saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian hilangkan sampai datangnya air zaman, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara, nggak ada sejarah Ustadz, Kiai, Habib yang dibawa ke lapas Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan disambung pakai rantai nyambung ke perut, dari perut disambung-sambung sampai borgol kaki, saudara. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat? Saya koruptor? Saya bandar narkoba? Saya merugikan negara? Saya maling uang rakyat? Saya pembunuh? Saya dibawa ke sana karena ceramah saya yang membela rakyat susah dan rakyat miskin, saudara-saudara. Saya tanya, apakah saya membela diri saya? Tidak. Terus siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat kecil, rakyat susah, rakyat miskin. Makanya saudara-saudara, demi bangsa, demi rakyat, demi umat, demi kalian, jangankan cuma di penjara. Penjara risiko kecil. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Andaikan suatu saat nanti saya mati karena memperjuangkan rakyat, kalian pikir anak istri saya bakal menangis? Tidak. Saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau saya mati, mayat saya sampai ke rumah, istri saya bakal bilang, Kak Bahar. Dia bakal senyum. Dia bakal bilang, Kak Bahar sudah mencapai cita-citanya kakak, yaitu mati untuk membela umat Nabi Muhammad SAW. Mati untuk membela bangsa, mati untuk membela rakyat Indonesia. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, kalau nanti kami mati karena memperjuangkan bangsa dan rakyat, maka berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan. Saya tanya masyarakat, pemuda-pemudi Kuningan, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Siap lawan kesewenang-wenangan? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan koruptor? Siap lawan pejabat zalim? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, bukan pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang membodohi rakyat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Allah berikan kemerdekaan. Amin. Allah hancurkan Israel, laknatullah. Amin. Allah hancurkan Israel, Amerika, Inggris, Perancis, dan negara-negara pendukung Zionis Israel. Moga-moga Allah hancur leburkan mereka semua. Allahumma badid jamlahum,
Allahumma farrij jamahum, Allahumma aglil ladahum, Allahumma jalil ta'irat alaihim, Allahumma usilil adhab ilaihim, Allahumma akhrij man ta'irat al-hilim waslubuhul madad al-imhal wa ghul aydihum marbut ala qulubihim la tuballighumul amal. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak mazzaktahum min a'daika intisara li anbiya'ik wa rusulik wa awliyaik. Allahumma antasir lana wa lahum ahlul Palestin wal mujahidin wal mujahidat fi Palestin wa kulli biladil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-adaik. Allahumma antasir lana wa lahum intisaraka li ahbabika al-adaik. Allahumma la tumakkidil ada'a fina wa la tusallitum alaina bi dhunubina. Bismillah babuna tabarak hitanuna yasin sakfuna kaf haya ain sad kifayatuna kaf kifayatuna kaf ha kifayatuna ha mim ain sin himayatuna hamim himayatuna hamim himayatuna fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ala hadhihi wa ala kullatin salihah wa kull jamil niyat wa kull jamil nawal li kulli jamil hadir wal hadirat fi hadhihi al majlis al mubarak. Niatkan semua hajat, maksud, tujuan kalian semua. Allahumma taqabbal hawaijna hawaijuduna wal akhirah wa syarifna wa karimna bi ru'yah sayyidil Mustafa bi sirril Fatihah. Terakhir kita doakan Sohibul Bait Kiai Oyo, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Beliau sesepuh kita, mudah-mudahan Allah perkuatkan langkahan kakinya agar terus bisa memberikan kepada kita intifa wal istifadah, manfaat-manfaat, bisa mengajarkan agama, berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Beliau walaupun umur yang sudah sepuh, umur yang sudah tua, tetapi beliau memiliki semangat yang sangat luar biasa. Beliau mengundang saya waktu saya lagi waktu acara Maulid di Petamburan di Imam Besar. Sebelum saya ceramah, ya bisa ceramah ya. Habis saya ceramah di maulidnya Habib Rizik, habis saya ceramah, saya naik ke atas, biasa ahli hisab. Saya pakai Qurtubi, ketemu sama beliau. Beliau bilang, "Beb, kapan Habib ceramah di tempat saya?" "Insya Allah Kiai." Akhirnya beliau datang ke tempat saya malam Selasa. Malam Selasa itu saya ngajar para habaib dan saya ngajar para kiai, ngajar ustadz. Saya ngajar Ihya sama Risalah Al-Qusyairiyah sama Minhajul Abidin. Beliau datang, tapi nggak ketemu ya. Saya lagi sakit waktu itu. Tapi semangatnya luar biasa, nungguin sampai pagi, saudara-saudara. Dari malam sampai pagi. Makanya walaupun saya lagi dalam keadaan sakit, demam, meriang sekarang ini, jantung saya kumat, lambung kumat, tetap saya hadir kemari. Yang pertama untuk umat, yang kedua karena semangat beliau yang begitu luar biasa besar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Dan kita doakan juga Habib
Habib Ali bin Zainal Al-Tah, saya masuk rumah sakit, Allah angkat penyakitnya semua. Beserta semua tuan-tuan guru yang ada di sini, habaib, kiai, ajengan, sesepuh semua yang ada di sini. Allah panjangkan umur kalian semua. Amin amin ya rabbal. Terakhir, sebelum saya tutup, masih semangat? Perasaan dari 1 jam tadi terakhir. Saya ini tadi udah azam, saya udah niat tadi ceramah cuma 20 menit. Tapi 2 jam ini saya ceramah. Iya, 2 jam ya? Hah? Berapa? 1 jam? Saya udah niat tadi cuma 20 menit padahal. Tapi ya begitu. Karena kalian semangat, saya lebih semangat lagi. Ibu mau pulang? Kalau mau pulang saya pulang juga. Sebelum saya tutup, hadirin sekalian yang muliakan oleh Allah, ya. Saya ini bangun pesantren udah 8 tahun. 8 tahun, 12 tahun. 12 tahun saya bangun pesantren. Pesantren saya gratis. Nggak bayar. Kenapa? Karena saya kadang sedih hati saya ngelihat banyak pesantren masuk sekian puluh juta, sekian belas juta. Bagaimana nasib anak-anak yang susah, anak-anak yang miskin, orang tua yang nggak punya uang, yang ingin masukkan anaknya ke pondok pesantren. Makanya saya pesantren gratis. Bayar itu cuma masuk beli kitab, kasur sama lemari. Kalau itu juga gratis keterlaluan. Udah makan gratis, yang ngajar ustadz-ustadznya semuanya, nggak ada pondok-pondok lain bulanan sekian juta, nggak ada, gratis semuanya. Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya kalian, beli harta benda ada nggak yang harga 200-300 ribu? Jawab. Harta benda 200 ribu itu binasa nggak? Hancur nggak? Kekal? Kekal? Abadi? Nah, jikalau sesuatu yang hancur, yang binasa kalian rela mengeluarkan 200 ribu, 100 ribu, 300 bahkan jutaan, kenapa untuk sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi kalian cuma ngeluarin 5 ribu, cuma ngeluarin 10 ribu? Apakah pantas kalian disebut orang yang berakal? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Saya tanya, siap keluarkan harta? Nanti laskar panitia gelar sorban dari ujung sampai ujung, dari ujung sampai ujung, sambil kita menyanyikan mars pembela Rasulullah. Hafal? 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 Nyalakan flash HP-nya semua. Ayo, flash HP nyalakan yang semangat. Kita nyanyi mars pembela Rasulullah. Flash HP sampai belakang semuanya lain. Semuanya ada hadro. Ada. Yang hadro main yang kencang ya. Kalau nggak kencang saya lempar gelas kalian. Hadro main yang cepat. Mana flash HP-nya, keluarkan semua. Prajurit Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Yang keras untuk negara. Duduk. Musuh lawan dia, berdarah untuk agama dan maju.
serahkan, serahkan, mencari syahid, maju, pantang menyerah, walau berdarah, di sisi Allah adalah maju. Yang semangat, angkat tangannya. Walau depan duduk, walau satu langkah takkan mundur semuanya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Toha. Tawasalna bismil wabil hadi wa kulli mujah bi alil bad. Salatullah yang keras. Ilahi salimilhum wa minhum ma bi ahlil bad. Salatullah, salatullah ala ilahi ufir wa akrimna binaili ma'zalimi minna wa daf'i ma sati'anna bi ahlil bad. Salatullah, salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Prajurit, Pak, musuh lawan dia berdarah. Aduh, wahai prajurit, walau harus takkan mundur, takkan mundur, takkan mundur. Saya tanya semua masyarakat Kuningan, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk melawan pengkhianat bangsa, maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Siap hancur demi Islam, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Hidup rakyat, hidup masyarakat. Allahu Akbar. Ini saja dapat saya sampaikan. Tolong buka jalan.
kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam